Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. الفاتحة حضرة سيدنا حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته ثم حسن وجل الله سبحانه وصولهم وفروعهم وألسنتهم وشيخهم ثم ما شاء الله سمونا وأبونا وسمنا أساس هذا برضا إلى ولي شفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, lan sedaya hadirin hadirat ingkang mugi-mugi dipun paringi rahmat, taufik lan hidayah kalianipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah dalu niki kula lan panjenengan sedaya dikempalaken kalianipun Allah Subhanahu wa taala fi ahabbil biqa'i ila Allah, teng salah satu tempat ingkang paling dicintai kalianipun Allah Subhanahu wa taala, nggih menika masjid. Tempat di mana di dalamnya kula lan panjenengan sedaya beribadah kepada Allah. Tempat di mana di dalamnya kula lan panjenengan sedaya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain kula lan panjenengan sedaya dikumpulkan di tempat yang dicintai Allah, kita juga berada di dalam aktivitas atau perbuatan yang juga dicintai lan diridhoi kalianipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika menghadiri majelis ta'lim. Maka ketika kula lan panjenengan sedaya berada di tempat yang dicintai kalianipun Allah dan berada di dalam aktivitas atau perbuatan yang juga dicintai kalianipun Allah, kita itu dianjurkan kalianipun para ulama, ketika dalam keadaan seperti itu kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada niat. Karena banyak tidaknya amal ibadah kita yang akan dicatat kalianipun Allah niku tergantung dari banyak tidaknya niat yang kita ucapkan. Oleh karena itu,
lenggahe kula lan panjenengan sedaya temriki monggo pertama-tama sami-sami monggo kita niati yang pertama untuk menggapai ridhonipun Allah. Ingkang nomor kali kita niatkan untuk menghadiri majelis taklim. Ingkang nomor 3 temriki kita niati untuk iktikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang keempat kita niati napa? Kita niati silaturahim kalianipun hamba-hamba Allah ingkang saleh. Yang kelima kita niati untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang keenam kita niati untuk napa? Kita niati untuk menunggu datangnya waktu salat Isya. Dan yang ketujuh kita niati sebagaimana niatnya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita terdahulu ketika menghadiri majelis taklim kados ngeten niki wow. Alhamdulillah dalu niki kula lan panjenengan sedaya badhe mengkaji salah setunggalipun bab fikih. Yang mana bab ini banyak telah dilupakan kalane kula lan panjenengan sedaya. Padahal bab ini ataupun sunnah ini adalah sunnah yang sangat penting. Sunnah yang sangat dijaga kalianipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa niku? Nggih menika siwak. Faslun utawi iki iku fasol. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun hukume sunnah. Nggih, siwak niku hukume sunnah. Siwak niku ngeten iki, hukume sunnah. Bisa juga menjadi wajib ketika kapan? Ketika dinazari. Setiap hal sunnah itu bisa menjadi wajib apabila kita nazari. Tiang i'tikaf hukumnya sunnah. Tapi lek nazar, maka i'tikafnya hukumnya jadi wajib. Poso Senin Kemis hukumnya sunnah. Tapi lek dinazari, maka hukumnya wajib. Kita kembali lagi kepada siwak. Siwak niku hukumnya sunnah. Dan siwak ini adalah salah satu sunnah yang hampir punah. Artinya hampir punah niku napa? Salah satu sunnah yang jarang dilakoni kalianipun kula lan panjenengan sedaya. Para ulama niku menyebutkan ada beberapa kesunahan Rasul yang hampir punah. Salah setunggalnya nggih menika siwak. Yang selain itu napa? Selain itu adalah berangkat pagi-pagi nalikane badhe nglakoni salat Jumat. Nggih. Pagi-pagi niku termasuk sunnah. Sian mbah-mbah kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita terdahulu ketika hari Jumat nalikane berangkat ngelakoni sholat Jumat wonten sing sejak jam 12 malam sampun berangkat ke masjid. Ada yang sejak jam 3, ada yang sejak jam 4, ada yang sejak subuh, atau bahkan ada yang sejak isya dan tidak kembali kecuali nanti setelah melaksanakan sholat Jumat. Lah zaman sakniki nalikane badhe nglakoni salat Jumat sing berangkat jam 9 niku sampun jarang. Berangkat jam 8 niku pun sampun jarang. Rata-rata nggih jam 11, jam setengah 12 atau jam 10. Dados at-tabkir isuk-isuk nalikane berangkat untuk nglakoni salat Jumat niku salah satu kesunahan yang juga hampir punah. Lah siwak niki salah satu kesunahan yang hampir punah. Padahal siwak niki adalah salah satu sunnah yang begitu penting. Diceritakan dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada dalam keadaan sakaratul maut, ketika beliau hendak wafat, ketika itu beliau berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam kamarnya Sayyidatina Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin. Tiba-tiba masuk teng kamar beriku. Masuk teng kamar seorang sahabat ingkang namine Abdurrahman. Sahabat Abdurrahman iki berani masuk teng kamar Sayyidatina Aisyah nggih, keranten Sayyidina Abdurrahman iki mahram. Saudara kandungipun Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah bintu Abi Bakar, sedangkan Sayyidina Abdurrahman juga bin Abi Bakar. Maka ketika Sayyidina Abdurrahman duluripun Sayyidatina Aisyah niku rawuh masuk teng kamar, teng sakune mriki wonten siwak. Nalika niku Rasul ingkang lagi berada di pangkuannya Sayyidatina Aisyah, beliau melihat siwak yang berada di sakunya Sayyidina Abdurrahman. Sambil beliau melihat terus, Sayyidatina Aisyah paham, oh ternyata Rasul ini pengen siwak. Akhirnya diambillah siwak tersebut dari saudaranya. Diambillah siwak tersebut sehingga Rasul ditawari untuk siwakan, Rasul mengiyakan. Akhirnya pun
Rasul disiwaki kalianipun Sayyidatina Aisyah. Lah siwak niku salah satu kesunahanipun Rasul, yang salah satu sunnah yang paling akhir dilakoni oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula dikarenakan itu siwak niku disebut sebagai salah satu sunnah ingkang begitu penting. Karena apa? Bahkan Rasul dalam keadaan sakratul maut hendak meninggal, salah satu sunnah yang tidak beliau tinggalkan adalah siwakan. Bahkan para ulama niki siwak niki walaupun zaman saat niki sampun wonten sikat gigi, para ulama niki tasih betok ingkang namine siwak. Bahkan ada di sakunya yang 2, bahkan ada yang 3. Bahkan ada ulama-ulama juga niku bahkan siwak niku ditaleni. Keranten menganggap bahwasanya bukan hanya kayu. Siwak adalah sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu penting. Apalagi di zaman saat niki, di mana siwak niki jarang dilakoni. Rasul dawuh ngeten, al mutamassik bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'a syahidin. Sinten mawon sing tetep cekelan, tetep ngelakoni sunnah-sunnahku ketika zaman di mana umatku itu rusak, ketika zaman di mana umatku itu jarang melakukan kesunahan tersebut, maka orang yang melakukan kesunahan tersebut lahu mi'a ajru syahidin, dia mendapatkan pahala 100 orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Lawang setunggal mawon, tiang syahid setunggal mawon itu keistimewaannya sampun tumpuk-tumpuk. Nopo malih 100 orang. Mula lek kula lan panjenengan sedaya nglakoni sunnah-sunnah ingkang sampun jarang dilakoni kalih tiang-tiang, insyaallah kula lan panjenengan sedaya bakal mendapatkan pahala yang namanya lahu ajru mi'a syahidin, 100 pahalanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itulah begitu pentingnya siwak. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunahkan. Siwak niku hukumnya sunnah. Lah siwak niku damel nopo sih? Nopo damel sikat gigi? Nopo damel kayu setiap pohon? Nopo damel kayu jati? Nopo kayu besi? Dikatakan oleh para ulama, siwak niku yang paling afdal itu menggunakan bi'udil arok. Wonten namanya kayu arok. Dengan kayu arok. Lek mboten wonten kayu arok, bi'udil zaitun. Dengan kayu zaitun. Lek mboten enten kayu zaitun, bijari dinakhli, dengan pelepah kurma. Lek mboten pelepah kurma, bibagiyatil awat, pokoke ndamel kayu. Utawa ndamel setiap hal yang kasar. Mungkin ndamel pojoke klambi nggih saged. Ndamel pojoke ridak, ndamel pojoke sorban nggih saged. Ndamel sikat gigi napa saged? Saged mawon. Ndamel sikat gigi saged. Nggih, ndamel sikat gigi juga termasuk daripada siwakan. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Mboten kados kadang ibadah-ibadah itu ada waktunya. Nggih. Salat duha waktunya sejak kapan? Sejak isyraq sampai sebelum zuhur. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi siwak ibadah tanpa mengenal waktu. Jenengan badhe kerja siwakan riyin disunahkan. Jenengan badhe belajar siwakan riyin disunahkan. Jenengan badhe ma'am siwakan riyin disunahkan. Jenengan bagi ngaos Al-Qur'an nggih, siwakan rumiyin disunahkan. Jenengan badhe salat siwakan riyin disunahkan. Dados siwak niku nggih mustahabun fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ketika masuknya waktu zuhur lis-shaimi bagi orang puasa. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya siwakan niku hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Ketika kapan? Ketika sudah masuk waktu zuhur, sampai kapan? Sampai nanti terbenamnya matahari atau sampai masuknya waktu maghrib. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya orang puasa pun dia tetap disunahkan untuk bersiwak dalam setiap keadaan. Mantun subuh monggo, mantun maghrib monggo, mantun zuhur monggo, mantun asar monggo. Tapi hanya saja khusus bagi orang-orang yang berpuasa, nalikane siwakan itu kudu hati-hati. Hati-hati. Siwake kudu kering. Jangan sampai siwake itu basah. Lek ditakutkan nanti basah, air basahan tersebut kita telan maka dapat membatalkan puasa. Jadi siwake harus kering.
Kemudian harus dihati-hati jangan sampai remahan-remahan dari kayu siwak ini tertelan oleh kula lan panjenengan sedaya. Lek seandainya tertelan, maka batal puasanya. Lah, dalam hal ini ada pertanyaan, loh bagaimana kalau seandainya nggih tiyang lek poso terus wau kan siwakan niku sikat gigi niku kan juga bisa dikatakan sebagai siwak nggih. Lek seandainya wonten tiyang kok dia itu nggih sikat gigi ketika bulan Ramadan atau sikat gigi ketika dalam keadaan puasa nggih. Kemudian dia memakai odol, apakah batal atau tidak? Pertama para ulama mengatakan hukumnya makruh. Nggih. Karena harus hati-hati. Jangan sampai busa ataupun odolnya niku tertelan. Lek seandainya tertelan, maka hal tersebut akan membatalkan yang namanya puasa. Dadose kudu ngati-ngati. Mula para ulama menganjurkan ada baiknya tiyang niku lek sikat gigi nalikane poso sebelum waktu imsak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Wau disebutaken bahwasanya siwak niku nggih yang paling afdol niku dengan kayu arok. Di sini timbul pertanyaan. Bukankah di zaman Nabi niku mosok mboten enten kayu selain kayu arok sih? Kayu arok itu adalah kayu yang tidak bernilai ekonomi lek nalikane teng Arab. Cara bahasane niku teng pinggir dalan jenengan bakal mendapatkan kayu yang tidak terlalu bernilai ekonomi. Tapi kenapa? Kenapa kok yang dipilih itu kayu arok? Seandainya apakah di zaman itu tidak ada kayu yang lebih mahal lagi yang digunakan untuk bersiwak? Tapi kenapa kok Rasul SAW memilih kayu arok? Perlu diketahui, pilihan Rasul itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti perintah dari Allah. Dan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang namanya hikmahnya. Lah hikmah daripada Rasul SAW memilih kayu arok niku napa? Ternyata dalam diri Rasul, dalam diri setiap perbuatannya Rasul itu terdapat pengetahuan masa depan. Tiang niku lek zaman sien nalikane mungkin dia menggunakan kayu arok, dia pun, "Loh kenapa kamu kok siwakan pakai kayu arok?" Ya karena dulu Rasul SAW pakai kayu arok. Niku memang secara ta'abudiyah alasan ya karena Rasul ngelakoni kados ngoten. Tapi alasan secara akademis, alasan secara ilmiah ada. Karena hakikatnya syariat Islam itu dapat diilmiahkan. Hakikatnya syariat Islam itu dapat dilogikakan. Hakikatnya syariat Islam itu masuk di dalam nalar dan logika kita. Tidak ada yang namanya syariat Islam itu tidak masuk akal. Semua syariat Islam itu masuk akal. Semua syariat Islam itu masuk akal. Terkadang tidak masuk akal itu bukan karena syariat Islam yang tidak masuk akal, tapi akal kita yang belum sampai. Maka ketika permasalahan siwak, ternyata di situ ada hikmahnya. Bahwasanya siwak niki ketika diteliti, baru beberapa puluh tahun yang lalu, ternyata kayu arok niki adalah kayu yang mengandung zat-zat yang dapat menghilangkan bakteri secara alami. Ada sebuah penelitian. Penelitian di 2 sampel gelas. Gelas pertama penuh dengan bakteri, gelas kedua juga penuh dengan bakteri. Nalikane ditingali damel mikroskop. Ketika dilihat penuh dengan bakteri dua-duanya. Yang setunggalnya dileboni atau dicemplungi kali kayu biasa. Sedangkan yang kedua diletakkan yang namanya kayu arok. Ketika setelah itu diaduk. Yang pertama diaduk dengan kayu biasa. Nalikane diaduk dengan kayu biasa kemudian dilihat dengan mikroskop, ternyata bakterinya masih tetap utuh sebagaimana sebelumnya. Tapi yang diaduk dengan kayu arok, ternyata sebagian besar bakterinya mati. Ternyata sebagian besar bakterinya itu menghilang. Pada hakikatnya, syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, setiapnya itu kadang ada hikmahnya. Yang kadang baru kita ketahui 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Kemudian baru kita ketahui. Wahwa fi salasati mawadi'a, siwak itu di 3 tempat asyaddu istihbaban, sangat-sangat disunahkan. Tadi dikatakan bahwasanya siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan, tapi ada 3 keadaan yang mana siwak niku sangat disunahkan. Cara bahasane sunnah muakkad. Lek saderenge niku namung sunnah, lek 3 niki sunnah muakkad. Sing pertama napa? Inda taghayyuril fam. Inda taghayyuril
fami, ketika berubah bau mulut. Nalikane bau mulut tiyang niku berubah, dia sangat dianjurkan untuk bersiwak. Niku yang pertama. Min azmin wa ghairihi, baik berubahnya bau mulut tersebut disebabkan diamnya, atau mungkin disebabkan hal-hal yang lain, mungkin keranten jengkol, mungkin keranten bawang, mungkin keranten hal-hal yang dapat membuat bau mulut ini tidak enak. Niku sing pertama. Ketika berubahnya bau mulut disebabkan diam atau selain diam. Nah dari sini para ulama niku menjelaskan bahwasanya siwak niku memiliki 70 faedah. Siwak niku memiliki 70 faedah. Tapi mboten sampai kalau sebutkan 70 mungkin namung bahas faedah mawon. Saya akan sebutkan beberapa hal saja. Yang pertama, faedah pertama adalah madharatun lil fam. Siwak itu dapat membersihkan mulut. Dapat membersihkan mulut. Yang kedua adalah mardhatun lirab. Dengan bersiwak seseorang akan mendapatkan ridhonya pun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, wa yazidu fil aqli wal hifdzi. Dapat menambah daya ingat dan dapat menambah kecerdasan. Dan yang selanjutnya wa yuhiddul basar, menajamkan pandangan mata. Monggo sami-sami kita bahas. Yang pertama, madharatun lil fam. Siwak itu dapat membersihkan mulut. Secara logika, secara akal. Masuk akal napa mboten? Tiang siwakan, tiang gosok gigi. Mulutnya bakal bersih napa mboten? Masuk akal. Yang kedua, mardhatun lirabb. Orang yang bersiwak dia akan mendapatkan ridhonya pun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Masuk akal, masuk akal. Karena apa? Setiap orang lek ngelakoni sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, positif dia akan mendapatkan yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang kok ngelampai ittiba, meneladani setelah sunnah-sunnah pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, positif dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niku sing nomor kali. Sing nomor 3 tadi napa? Wa yazidu fil aqli wal hifdzi, menambah daya ingat dan menambah kecerdasan. Kemudian yang kelima, wa yuhiddul basar, menajamkan pandangan mata. Secara logika, secara akal tidak masuk. Pripun maksudnya tiang gosok gigi ngeten, siwakan ngeten. Terus otak saged cerdas. Terus menambah daya ingat. Terus pandangan matanya niku tambah tajam. Secara akal kita niku mboten masuk. Hal ini sudah disebutkan oleh para ulama ratusan tahun yang lalu. Faedah-faedah ini. Maka sebagaimana yang kami katakan di awal, tidak ada yang namanya syariat Islam itu tidak masuk akal. Tidak ada. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang belum sampai. Ternyata ada sebuah penelitian di sebuah jurnal, dari salah satu universitas di Jerman, yang meneliti ini bukan orang Muslim. Lek seandainya sing meneliti wong Muslim kan bakal ngomong ngeten, tiang-tiang, Allah syariat dhewe, ya dibelo-belo de. Tapi ternyata yang meneliti bukan orang Muslim. Mereka meneliti terkait siwak. Ternyata memang benar. Orang yang bersiwak itu dia akan mendapatkan faedah menajamkan mata, kemudian menambah daya ingat dan mencerdaskan. Kok bisa? Diteliti bahwasanya tiang lek siwakan niku menggosok yang namanya gusi dan gigi. Lah gusi dan gigi ini di gusi itu ada yang namanya saraf BAS, saraf biological active spot. 70 saraf biological active spot yang mana saraf-saraf ini memiliki sambungan ke otak kita, memiliki sambungan dumateng mata kita. Yang mana apabila kita gosok gigi kita kemudian gusi-gusi kita tadi itu, saraf-saraf tersebut pun akan bereaksi ke mata dan juga bereaksi ke otak kita yang akan menyebabkan tajamnya pandangan mata, menyebabkan menambah daya ingat dan menyebabkan menambah kecerdasan. Penelitian ini baru ditemukan 40-50 tahun yang lalu. Padahal, faedah siwak sudah disebutkan kalian pun para ulama ratusan, 500 bahkan hampir 1000 tahun yang lalu. Bukan hanya ini, banyak daripada syariat-syariat Islam yang dibalik tersebut ada hikmahnya. Kalau contohkan, hakikatnya syariat Islam adalah agama yang begitu modern. Sehingga para ulama niku sebagaimana kami katakan, di dalam diri Nabi, di dalam setiap sunnah Nabi itu terdapat pengetahuan masa depan. Kalau contohkan, di dalam fikih niku wonten istilah namanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah nun sewu adalah najisnya anjing lan babi. Lah cara mensucikannya, cara membersihkannya adalah
dengan 7 kali basuhan. Yang mana salah satu basuhannya harus menggunakan debu atau tanah, bukan pasir. Debu atau tanah. Secara akal, secara logika, wong wis ngerti lek kena non sewu anjing lan babi niku kotor. Wis ngerti kotor kok dibersihani dengan barang kotor nggih menika debu atau tanah. Lah wong zaman sak menten kan macam-macam sabun kan wonten Lux, wonten Dove, wonten pokoke macam-macam lah. Dan bahkan harganya pun model-modelnya pun macam-macam. Wonten Rinso, wonten Daya, model-model, wonten Soklin dan semisal. Kenapa kita membersihkan nggak pakai itu saja? Tapi kenapa kok masih pakai debu atau tanah? Wah, agama ketinggalan zaman. Ini agama kotor. Wong wis ngerti barang kotor, kok diresiki ndamel barang kotor. Ternyata tidak. Setiap syariat, hal-hal yang diwayukan oleh Gusti Allah, itu terdapat pengetahuan masa depan, terdapat hikmah di baliknya. Ternyata nopo? Bahwasanya anjing lan babi itu mengandung bakteri yang sangat-sangat berbahaya. Cara bahasanya itu sangat parah. Yang mana hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan debu dan tanah. Sabun tidak bisa menghilangkan. Rinso tidak bisa menghilangkan. Tapi yang dapat menghilangkan bakteri tersebut adalah debu atau tanah. Nah, ini. Begitu juga banyak. Ada kita itu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait makan dan minum, kita dilarang oleh Rasul untuk mencaci makanan. Wong niku lek mboten seneng kali maaman, mboten usah dicaci. Iki pun ditinggal mawon. Mboten usah dicaci, gak enak, pahit, kurang uyah itu, pokoknya dimaki-maki atau dicaci makan tersebut. Kita dilarang oleh Rasul untuk melakukan hal tersebut. Dan kita disunahkan, dianjurkan oleh Rasul untuk memuji makanan. Membaca bismillah. Memang secara logika ya sudah, itu memang perintah Rasul. Memang benar. Tapi secara ilmiah ternyata ada ilmiahnya. Ada ilmiahnya. Ada salah seorang peneliti di Jepang di tahun 2003. Di tahun 2003. Lek jenengan ngertos banyu kanggen, ngertos ya? Banyu kanggen, air kanggen gitu. Biasa wonten air isulang kanggen kan wonten biasa. Nah niki sebab penelitian tiang Jepang. Waktu itu tiang Jepang niki wau namanya Masaru Emoto. Dia waktu itu dia belum beragama Islam, dia masih beragama sebagaimana agama-agamanya orang Jepang. Akhirnya ketika itu dia meneliti makanan, dia juga meneliti minuman. Nah, pertama dia meneliti makanan. Dari makanan tersebut, dari makanan tersebut dia mengambil 2 sampel. Yang satu diletakkan dalam mangkok, satunya juga dilembab. Cara bahasanya itu setunggale sego. Nasi yang di mangkok pertama ditulisi dengan pujian-pujian. Nasi yang berada di mangkok kedua ditulisi dengan cacian dan makian. Ternyata apa yang terjadi? Yang cepat basi adalah makanan yang dicaci dan dimaki. Sedangkan yang dipuji itu masih tetap bagus. Jadi lebih awet daripada yang dicaci dan dimaki. Begitu juga akhirnya dia itu kembali penasaran. Akhirnya dia ngambil air. Dia penelitian dengan air. Air itu dipuji sama dia, sama dimaki. Air yang pertama dipuji. Air yang kedua dimaki. Mantan-mantan ditinggali dalam mikroskop. Yang dipuji partikelnya berbentuk menjadi kristal-kristal. Sedangkan yang dicaci dan dimaki, partikelnya membentuk kegelapan-kegelapan. Dia tambah penasaran. Akhirnya ngambil murotal. Rekaman Al-Quran. Ngambil murotal. Rekaman Al-Quran. Ketika itu dibacakan Al-Quran. Ternyata partikelnya semakin indah. Yang mana di dalam dunia kedokteran, partikel-partikel seperti itu adalah partikel-partikel yang sangat baik untuk kesehatan. Air-air yang memiliki partikel yang sangat baik untuk kesehatan apabila diminum. Nah itulah rahasia kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam nyunahaken nganjuraken dumateng kula lan panjenengan sedaya nalikane badhe ma'am utawa badhe minum dikengken ngaos bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga dianjurkan untuk memuji makanan. Kita juga dilarang untuk mencaci makanan. Lek seandainya dibahas secara ilmiah, niku tasik kata mangke wonten zakat, mangke wonten poso. Bagaimana zakat itu sebagai kekuatan spiritual yang akan menjaga hal-hal material, kekuatan batin yang akan menjaga hal-hal zahir. Niku mangke wonten. Kemudian ada puasa. Dawuhipun Rasul sumu tasihu. Puasalah maka kamu akan sehat. Dilihat dari sisi kedokteran banyak. Pokoknya
Nah, hal ini intinya apa? Intinya nggih, setiap syariat yang diperintahkan kali Rasul, nggih, duka niku hal niku wajib, duka niku sunnah. Hakikatnya bukan untuk Rasul. Rasul niku mboten butuh dumateng salate kula lan panjenengan sedaya. Mboten butuh dumateng siwakane kula lan panjenengan sedaya. Mboten butuh dumateng zakate kula lan panjenengan sedaya. Mboten butuh terhadap posone kula lan panjenengan sedaya. Akan tetapi yang butuh siwakan, yang butuh puasa, yang butuh zakat, yang butuh sholat adalah kita sendiri. Sehingga Al-Imam As-Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah mengatakan, Al-Imam As-Syekh Muhammad Toharoyan, salah seorang ulama besar, pernah mengatakan, yuhdafu at-tashri' al-islami ila amalin ala tahqiqi masalihil afrad wal jamaah fil majalaini ad-dunyawi wal ukhrawi. Hakikatnya setiap syariat yang diperintahkan kalian pun Allah utawa Rasulullah, ajaran-ajaran yang diperintahkan kalian pun Allah dan Rasulullah, hakikatnya niku kemaslahatannya akan kembali kepada pelakunya, akan kembali kepada kita. Yang mana kemaslahatan tersebut di dua alam, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hakikatnya kata semua. Jadi seluruh nalikane kula lan panjenengan salat, nalikane kula lan panjenengan sedaya selawat, nalikane kula lan panjenengan sedaya istighfar, perlu diketahui bukan Rasul yang butuh, tapi kita semua yang butuh akan hal tersebut. Karena hal tersebut demi kebaikan kita, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Niku kita bahas terkait syariat niku, masya Allah. Niku yang pertama, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairi. Ketika berubahnya bau mulut disebabkan diam atau hal-hal yang menyebabkan bau mulut. Yang kedua, wa indal qiyam minan naum. Sunnah mu'akkad, hal yang paling disunahkan untuk bersiwak adalah ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Kenapa? Keranten didawakan kalian pun Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini nanti cerita. Karena Rasulullah SAW dulu, Rasulullah SAW tidaklah beliau bangun di pagi hari ataupun bangun di malam hari kecuali hal yang pertama kali beliau lakukan adalah siwakan. Kecuali hal yang pertama kali beliau lakukan adalah siwakan. Oleh karena itu, sebagian daripada guru-guru kami, kepada ulama-ulama kami, niku saking nyekel daripada sunai pun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur niku sing dibawa bantal niku mboten HP. Sing dibawa bantal niku adalah siwak. Jadi nalikane ketika bangun, hal yang pertama kali dilakukan adalah siwakan. Hal ini bahwa siwakan niku kita itu tidak melihat siwak itu bukan dari bentuk kayunya kemudian alas gosok gigi, tidak. Tapi kita lihat siapa di balik siwak, ajaran siapa siwak ini. Ini adalah ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami temui seorang ulama kaliber internasional ketika itu sedang arak-arakan bersama santrinya yang ribuan, sedang berjalan. Akhirnya di tengah perjalanan lagi jalan kaki. Jadi arak-arakan bagi-bagi acara besar, diikuti oleh ribuan santrinya. Ulama niki wau tiba-tiba mandek sambil memberikan isyarat kepada salah satu santri ini, ambil. Ada siwak yang tercecer di jalan. Yang beliau lihat bukan kayunya. Yang beliau lihat adalah ini sunnah siapa? Ini ajaran siapa? Ini adalah ajaran kekasih kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita agungkan bukan kayunya. Yang kita agungkan bukan gosok giginya, tapi yang kita agungkan adalah ajarannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku sing. Kemudian wa indal qiyami ila shalah. Sing nomor 3, nomor 3, hal yang paling disunahkan ketika siwakan niku napa? Ketika hendak mendirikan salat. Nalikane kula lan panjenengan sedaya niku badhe salat, nggih. Saderengipun Allahu Akbar, kita niku disunahkan untuk siwakan. Karena apa? Didawakan rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak itu lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Hingga saking pentingnya hal ini, para ulama niku sebagaimana disebutkan kalian pun Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab beliau Bughyatul Mustarsydin, beliau mengatakan saking pentingnya hal ini, lek wonten kok tiyang niku tiba-tiba salat Allahu Akbar. Tang salat kan biasa, kemudian hal-hal yang tadinya lupa ketika sampun Allahu Akbar kan eling sedaya kan.
Maka ketika ada orang kok nalikane sholat itu lupa, sebelum sholat dia belum siwakan, dia baru ingat ketika sampun Allahu Akbar, itu di tengah-tengah sholat dia diperbolehkan untuk siwakan. Di tengah-tengah sholat dia diperbolehkan untuk siwakan. Demi apa? Supaya dia mendapatkan pahala 70 derajat tadi. Lah bagaimana caranya siwakan nalikane teng sholat? Nggih. Siwakan nalikane teng sholat digampil nalikane siwaki jenengan teng mriki. Lakukan gerakan 3 kali tapi tidak berturut-turut. Contohnya siwake mriki. Iling nalikane sholat. Loh, kurang siwak. Ampil. Waktu jeru nih. Ya ampil. Nggih. Ketika ngangkat diem riyen. Jangan gerak lagi. Wonten jedhae sekedap lagi diambil. Diambil ngeten, diem malih. Diam sekedap. Baru gosok. 1, 2, diam malih. Baru balik lagi. Balik, meneng malih. Keranten yang membatalkan sholat itu gerakan 3 kali berturut-turut. Jangan bahasa ini ngeten. Setunggal langsung garuk, balik malih. Ini membatalkan 3 kali berturut-turut. Tapi seandainya kok ping 100, kok gak berturut-turut, tidak membatalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak akan membatalkan. Selama tidak 3 kali berturut-turut. Lek 3 kali berturut-turut, itu akan membatalkan sholat. Lek seping 100 kok mboten berturut-turut, itu tidak akan membatalkan sholat. Balik malih teng siwak. Lah, siwak niku nggih gampil. Nggih. Siwak niku gampil. Perlu diketahui lek jenengan mboten betoh napa siwak mboten enggak ada kayu arok. Lek jenengan pengen mendapatkan pahala 70 derajat tadi, cukup jenengan damel pojok bajune jenengan atau mungkin damel sorbane pun panjenengan. Damel sorbane pun panjenengan. Itu sudah mendapatkan yang namanya fadilah siwak. Sudah napa dianggap sebagai orang yang melaksanakan siwak dan orang tersebut mendapatkan keutamaan siwak. Dan nalikane lali teng salat kok mboten butuh siwak. Angkat mawon setunggal. Balik mah. Jadi gerakannya jangan sampai 3 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut betul napa-napa. Sekali betul napa-napa. 2 kali. Pokoknya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Lah Ustaz, lek nggaruk ngeten pripun? Napa batal? Lek nggaruk ngeten, walaupun ping 100, walaupun cara bahasane ngoten pipine sampai lecet, itu tidak akan membatalkan yang namanya sholat. Karena ada beberapa anggota tubuh yang dikecualikan. Walaupun gerakannya banyak, itu tidak akan membatalkan sholat. Lek tangan, 3 kali berturut-turut pasti membatalkan. Tapi ada beberapa anggota tubuh yang mana apabila geraknya banyak, walaupun 3 kali berturut-turut, walaupun 5 kali berturut-turut, tidak akan membatalkan sholat. Nopo? Yang pertama adalah jari. Yang jenengan ngangkatnya itu nggak setunggal, terus dengan garuk. Gatel. Gatel ping 1 sampai lecet. Ini tidak akan membatalkan. Yang pertama niku jari. Tapi ketika gerak jari, tangannya ampun gerak. Lek geraknya itu nggih jatuh tangan sing gerak. Ini yang dihitung. Kemudian lidah. Cobinya bismillahirrahmanirrahim. Sampai begini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga bibir. Nalikane gerake kata itu tidak akan membatalkan. Kenapa terus hidup nalikane kedap-kedip. Itu tidak akan membatalkan salat. Nggih. Begitu juga ketika telinga. Nggih, telinga. Kadang kan nonton tiang saged menggerakkan telinga. Nah, itu juga tidak akan membatalkan yang namanya salat. Pernah terjadi, nggih. Terjadi waktu itu ada salah satu video viral, nggih, salah satu video viral pada setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ada seorang imam yang meninggal dalam keadaan sujud. Di salah satu pulau, nggak tahu di Jawa atau di luar Jawa, salah seorang imam meninggal dalam keadaan sujud. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Akhirnya keranten waktu niku salat teng masjid jame. Wonten CCTV. Akhirnya videonya dipotong, disebar teng media sosial. Akhirnya viral. Ketika viral, netizen niku komentarnya ada 2 kubu.
Kubu yang pertama memuji Masya Allah tiang niki adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Niku netizen yang pertama. Netizen yang nomor kali, komentarnya pripun? Islam adalah agama yang tidak punya rasa kemanusiaan. Wis ngerti wong sujud suwe gak ndang munggah-munggah. Kok gak ono sing nolong? Kok gak ono sing karena pada waktu itu imamnya itu imamnya mboten saged munggah malih pun tinggal. Akhirnya makmum maju menggantikan imam. Dia jalan 3 kali. Jalan 3 kali. Dadi saya yang ganteni nggih. Itu dia jalan 3 kali itu sudah batal. Jalan 3 kali. Lek pengen termasuk kesunahan salat nggih. Nalikane soft ngajeng niki kosong, kok jenengan pas teng burine, jenengan nalikane salat, jenengan disunahkan untuk maju. Disunahkan melaku untuk maju. Tapi dengan cara yang diajarkan oleh fikih. Dengan cara yang tidak membatalkan sholat jenengan. Bagaimana caranya? Dia jenengan 1 langkah, 2 langkah, diam lagi. 1 langkah, 2 langkah, diam lagi. Pokoknya jangan sampai 3 langkah berturut tuh. Sampai di soft tersebut. Lah pada waktu itu imamnya, imamnya ini langsung Allahu Akbar langsung melampaui ngajeng kados tiyang melaku 3 langkah. Wah, imam ini boten ngertos fikih, nggih, boten ngertos fikih. Lah pada pada kejadian seperti itu, jikalau ada kejadian seperti itu, mbok makmum, mbok imam, kemudian semaput, nggih. Kadang tiang-tiang niku lebih memperhatikan atau mementingkan ibadah. Nggih. Pada hakikatnya itu secara fikih salah. Yang benar adalah membatalkan. Orang yang baik, orang yang soleh adalah orang yang membatalkan sholatnya, kemudian untuk menolong orang tersebut. Lek cukup 2 orang maka 2 orang saja yang membatalkan. Lek gak cukup 2 orang maka 3 orang yang membatalkan. Lek seandainya sedoyo, karena pada waktu video itu mboten enten sing batalna salat. Sedoyo terusna salat. Maka dosa semuanya. Walaupun salatnya sah. Walaupun salatnya dapat pahala, tapi tetap dia berdosa karena ada orang yang dalam keadaan seperti itu kok mboten ditolong. Karena salah satu tujuan daripada syariat Islam adalah menolong nyawa. Ada beberapa, ada namanya maqasidus syariah. Salah setunggalnya adalah hifdul hayah, menjaga kehidupan. Ya, kita tidak tahu orang yang sujud tadi itu bisa tertolong apa enggak. Ya kemungkinannya kan kita enggak tahu. Ketika dalam keadaan tidak tahu, ya kita coba, kita batalkan sholat kita tolong dia. Lek tertolong alhamdulillah, lek mboten tertolong mugi-mugi husnul khatimah. Lek sak mantune nolong jenengan saged nerusaken salat. Kados ngoten. Nggih, dados lek kados wonten. Kados biasa teng kota niki kadang wonten. Lek wonten tiyang semaput, wonten tiyang napa duka imam, duka makmum, kadang niku nggih dibenaken. Kranten sampun nikmat kali ibadah. Nikmat kali ibadah. Perlu diketahui, yang pahalanya lebih besar, yang pahalanya lebih utama adalah yang membatalkan sholat kemudian menolong daripada khusyuk ibadah ketika ada kejadian seperti itu tadi kemudian tidak ada yang menolong. Balik malih teng masalah siwak terlalu melebar. Dan yang terakhir bahwasanya siwak niku disebutkan bahwa sebagaimana kita katakan adalah sunnah yang hampir punah atau jarang dilakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhnya dan man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia juga telah menghidupkan aku. Dan barang siapa yang menghidupkan aku, kelak dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dadi tiang-tiang engkang menghidupkan sunnah-sunnahipun Rasul dijanji kali Rasul besok nalikane dinten kiamat, nalikane teng akhirat dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa